Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Tupi mau menceritakan sebuah seri televisi berjudul Connect episode 1. Jadi begini ceritanya. Film ini menceritakan seseorang bernama Ha Dong-soo, seorang pria tampan dengan kemampuan yang sangat aneh. Suatu malam saat dia sedang berjalan-jalan di jalanan sambil menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, High Hanging Metals, beberapa penyelundup organ menculiknya dan membawanya pergi. Kemudian, tubuhnya dibedah sedikit demi sedikit. Anehnya, Dong-soo dapat melihat semuanya terjadi, meskipun dia hampir mati. Setelah beberapa saat, ahli bedah mengeluarkan kedua matanya dan menyimpannya di atas nampan. Namun, matanya terlihat seperti masih bisa melihat. Dokter bedah memperlihatkan hal ini dengan takut, tetapi sebelum dia dapat bertindak, dia terkejut karena teleponnya berdering. Saat dia pergi, yang mengejutkan, hal-hal aneh seperti tentakel keluar dari luka Dong-soo dan mulai sembuh. Kemudian, dia hidup kembali dan perlahan bangkit. Saat ahli bedah melihat dengan ngeri, Dong-soo meraih salah satu matanya dan meletakkannya di dekat rongga matanya. Lihatlah, benda aneh seperti tentakel menarik mata dan memasangnya di tempatnya. Dong-soo mencoba mengambil mata lainnya, tetapi pada saat yang sama, ahli bedah memanggil bantuan. Jadi dia melompat keluar jendela dan melarikan diri. Beberapa bulan kemudian, kejadian aneh terjadi di kota yang sama. Suatu pagi, patung cantik seorang wanita muncul entah dari mana, dan ini menarik perhatian banyak orang. Saat mereka dengan penasaran mengklik gambar, tiba-tiba darah mulai menetes darinya. Dalam peristiwa yang mengejutkan, terungkap bahwa patung itu tidak terbuat dari tanah liat, tetapi itu adalah manusia yang dibentuk agar terlihat seperti patung. Dalam waktu singkat, polisi dipimpin oleh Inspektur Kepala Jang Won tiba di sana dan bawa pergi mayatnya. Namun, bahkan setelah berjam-jam penyelidikan, yang mereka temukan hanyalah tanda aneh di tubuhnya yang terlihat seperti kombinasi huruf P dan L. Setelah itu, Sims berganti ke Dong-soo yang sekarang menjalani kehidupan bersembunyi di kota. Dia mengenakan penutup mata untuk menyembunyikan matanya yang hilang dan tampaknya cukup terguncang oleh kejadian itu. Suatu malam, saat dia sedang berlatih lagunya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di rongga matanya dan mengalami penglihatan. Di dalamnya, dia melihat tampilan orang pertama dari seseorang yang melihat gambar tanda zodiak di komputernya. Salah satu simbol dalam gambar tersebut adalah kata PL. Kode yang sama terukir pada jasad korban pembunuhan. Dong-soo juga memperhatikan deretan sketsa di sekitar meja orang tersebut. Setelah penglihatannya yang aneh berakhir, dia menyimpulkan bahwa dia melihat melalui matanya yang lain yang telah ditransplantasikan ke orang lain. Keesokan harinya, saat Dong-soo berada di tempat kerjanya, sebuah tempat barang rongsokan, dia melihat beberapa preman melecehkan bos lamanya. Dia mencoba menghentikan mereka, tetapi malah dipukuli. Kemudian, salah satu preman mengeluarkan pisau dan mengayunkannya ke arah Dong-soo. Berharap dia akan menghindarinya, tetapi Dong-soo tidak bergerak sedikit pun. Karena itu, telinga Dong-soo dipotong dan jatuh ke tanah. Para preman ketakutan melihat pemandangan itu, dan mereka langsung kabur. Dan setelah mereka pergi, Dong-soo menggunakan kemampuan misteriusnya untuk menempelkan telinganya kembali ke tubuhnya. Sementara itu, para penyelundup organ sedang mencari Dong-soo, karena tubuhnya yang abadi bisa bernilai jutaan. Inspektur Kepala Jang juga memperhatikannya di dekat TKP dan mencurigai bahwa dia merencanakan sesuatu. Di malam hari, Dong-soo mencoba menenggelamkan kegelisahannya dengan menenggelamkan dirinya dalam musik. Dia mengambil gitar dan mencoba memainkan lagunya High Hanging Metal. Namun, karena sudah lama, dia tidak dapat mengingat akordnya. Jadi dia pergi ke saluran YouTube anonimnya dan memainkan lagu dalam gerakan lambat untuk memahami akordnya. Pada saat yang sama, pria dari penglihatannya juga memainkan lagu yang sama. Dan begitu dia melakukannya, matanya mulai sakit. Dong-soo juga mengalami rasa sakit yang luar biasa di matanya. Muak dengan kejadian aneh, Dong-soo memutuskan untuk pergi ke tempat yang sama di mana dia telah diculik dan mencari mata lainnya. Sayangnya, ketika dia tiba di tempat itu, salah satu pedagang organ langsung mengenalinya dan meminta bantuan. Kemudian, terjadi pengejaran yang sangat panjang. Dong-soo lolos dan mencoba melarikan diri. Tapi saat itu, seorang gadis bernama Lisa mendekatinya. Dia tampaknya tahu tentang kondisinya dan mengiris kakinya untuk memeriksa apakah rumor itu nyata. Yang mengejutkannya, Dong-soo menyembuhkan lukanya dalam sekejap mata dan kabur. Setelah itu, kita diperlihatkan pria yang sama dari penglihatan Dong-soo melalui buku sketsanya.
Yang mengejutkan, sketsa tersebut adalah orang-orang yang telah dibunuh dan diubah menjadi patung. Ini membuktikan bahwa orang yang memiliki mata lain dari Dongso adalah pembunuhnya. Di adegan selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lerang yang akan berangkat kerja menggunakan bus. Sepanjang jalan, dia bosan dan mulai mendengarkan lagu high hanging metal di YouTube yang ternyata menjadi viral. Setelah beberapa saat, dia mencapai tempat kerjanya dan melihat kerumunan besar di luar. Mereka menatap patung manusia yang ternyata menjadi pembunuhan terbaru di kota itu. Setelah beberapa saat, Lee bersama gebetannya yang juga pemimpin timnya, Jin Suk, yang kebetulan pendiam dan sombong. Untuk menghilangkan kecanggungannya, Lee mulai menyenandungkan lagu high hanging metal dan dengan ini, Jin Suk tiba-tiba merasakan sakit di matanya. Dongso juga mengalami hal yang sama dan dia mulai mendapatkan pandangan pertama melalui mata si pembunuh. Dia melihat wanita itu, Lee dan tempat kerjanya. Ini akhirnya mengungkapkan bahwa pembunuhnya tidak lain adalah Jin Suk sendiri. Kami juga mengetahui bahwa kedua mata Dongso mengenali lagunya. Jadi setiap kali diputar, mereka mulai terhubung kembali melalui sarana telepati. Di malam hari, Dongso mendapat penglihatan lain di mana dia bisa melihat buku sketsa Jin Suk dengan lebih baik. Dia melihat kata seni mayat dan memutuskan untuk mencarinya di Google. Yang membuatnya ngeri, ia menemukan foto-foto pembunuhan baru-baru ini dan akhirnya menyadari bahwa orang yang memiliki mata satunya sebenarnya adalah pelakunya. Keesokan paginya, dia tidak membuang waktu dan pergi ke lokasi yang dia lihat dalam penglihatannya. Dia memperhatikan Lee dan langsung mengenalinya. Jadi dia mendekatinya dan bertanya tentang pria yang bersamanya hari sebelumnya. Tetapi Lee percaya bahwa dia bajingan dan pergi. Sekarang, Dongso tidak memiliki petunjuk karena dia bahkan tidak tahu seperti apa pembunuhnya. Jadi, dia memutuskan untuk menemukan lebih banyak petunjuk tentang dia. Dia pergi ke spesialis horoskop dan bertanya padanya tentang tanda PL samar. Dia mengungkap bahwa itu merujuk ke planet Pluto dan umumnya dianggap sebagai pertanda buruk. Dongso kemudian menyebutkan tanggal dari 2 kasus pembunuhan baru-baru ini dan menanyakan apakah ada hubungan di antara keduanya. Pakar menunjukkan bahwa mereka pasti terhubung dan juga menjelaskan bahwa tanggal serupa berikutnya adalah tanggal 25 Desember, yaitu besok. Ini membuat Dongso khawatir karena dia menyadari bahwa pembunuhan berikutnya adalah terjadi keesokan harinya. Dia ingin menghentikannya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, Lee tiba di rumah Jin Suk dan bercinta dengannya, tidak menyadari bahwa dia adalah pembunuh berdarah dingin. Setelah selesai, Jin Suk pergi mandi, sementara Lee mengamati keseluruhan rumahnya. Dia menemukan buku sketsanya dan membacanya karena penasaran. Lee terkejut saat melihat sketsa mengerikan dari korban yang baru saja dibunuh dan mengetahui bahwa orang yang dia sukai, Jin Suk, sebenarnya adalah pembunuhnya. Keesokan harinya, tanggal 25 Desember, dan seperti yang telah diprediksi oleh Dongso, sebuah patung mayat ditemukan di lapangan yang terisolasi. Kerumunan besar berkumpul dan diantaranya adalah penyelundup organ dan inspektur Jang. Sayangnya, kedua belah pihak memperhatikan Dongso dan mulai mengejarnya. Pedagang organ mendapatkan dia terlebih dahulu. Tetapi tepat pada waktunya, gadis misterius dari sebelumnya, Lisa, datang dan melumpuhkan mereka. Dia kemudian membawa Dongso ke tempat yang aman dan memperkenalkan dirinya dengan sebenar-benarnya. Rupanya dia adalah seorang novelis yang saat ini sedang menulis artikel tentang Konek. Konek adalah manusia supernatural seperti Dongso yang memiliki kemampuan untuk meregenerasi bagian tubuhnya sehingga membuatnya abadi. Sebelum berangkat, keduanya bertukar nomor dan berjanji akan segera bertemu. Di sisi lain, Lee yang ketakutan mendekati salah satu rekannya dan memberitahu dia tentang apa yang dilihatnya di buku sketsa Jin Suk. Kemudian, dia bertemu dengan Jin Suk dan meminta untuk berbicara secara pribadi. Keduanya kemudian menuju ke atap dan Lee mengkonfrontasinya sebagai pembunuh. Dia menjelaskan bahwa dia melihat semua sketsanya dan rencana jahatnya yang rumit. Rekannya mengawasi mereka dari sudut, tapi sayangnya ponselnya berdering dan ini membuka kedoknya. Karena khawatir, Jin Suk pertama-tama menjatuhkan Lee, lalu mengejarkannya. Dia akan mendorongnya keluar dari tepi gedung, tapi saat itu, ponsel Lee mulai berdering yang memiliki lagu high hanging metal sebagai nada dering. Ini menyakiti Jin Suk. Dan pada saat yang sama, Dongso yang berada di dekatnya mendapatkan penglihatan tentang atap. Sayangnya, sebelum dia bisa mencapai tempat itu, Jin Suk membuang rekannya dari gedung dan membunuhnya. Dia juga menghabisi Lee untuk menyelesaikan semua masalah. Selama ini, lagu terus diputar, dan Dongso yang ketakutan menyaksikan seluruh kejadian itu. Satu-satunya petunjuk yang dia perhatikan adalah mantel si pembunuh.
Meskipun demikian, dia bergegas ke gedung tersebut dengan menghindari banyak pos pemeriksaan keamanan. Dia kemudian berlari ke atap, tetapi tidak menemukan siapapun selain tubuli yang tak bernyawa. Pada titik ini, seluruh gedung dipenuhi polisi dan orang-orang panik karena dua pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, Dongsu mempertaruhkan semuanya dan memutuskan untuk menemukan pembunuh yang memiliki matanya. Dia menuju ke bawah dan mulai mencari melalui departemen tempat Jin-soo bekerja. Untungnya, dia tiba-tiba melihat seorang pria dengan mantel yang sama dengan si pembunuh dan mengejarnya. Segera, Dongsu mencapai kamar kecil dan menjebak Jin-soo di dalam salah satu toilet. Namun sayangnya, sebelum dia sempat melihat wajahnya, beberapa petugas keamanan datang dan membawanya pergi. Ternyata petugas melacak aktivitasnya melalui kamera dan mencurigai dia sebagai pembunuhnya. Dongsu mencoba jalan terbaik, yaitu dengan menjelaskan bahwa pembunuh yang sebenarnya masih ada di dalam kamar kecil, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Untungnya, sang novelis, Lisa, sekali lagi datang untuk menyelamatkannya dan membebaskannya. Sementara itu, Jin-soo benar-benar tidak percaya bagaimana seseorang melihatnya melakukan pembunuhan. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memikirkannya, tetapi tidak sampai pada kesimpulan. Namun ketika dia mendengar lagu yang sama dan mengalami rasa sakit yang tajam di matanya, dia akhirnya menyadari bahwa matanya yang ditransplantasikan menyebabkan masalah. Siapapun yang memiliki mata lain dapat melihat melalui dirinya dan mengalami semua yang dilakukannya. Di sisi lain, Dongsu membawa Lisa pulang dan menjelaskan semuanya dari awal. Dia mulai dari masa kecilnya di mana dia jatuh dari pohon dan anggota tubuhnya yang patah, tetapi secara ajaib, setiap tulang memperbaiki dirinya sendiri dalam hitungan detik. Teman-temannya memanggilnya monster, dan bahkan keluarganya mengasingkan dirinya darinya. Dongsu kemudian menjelaskan tentang malam di mana dia diculik oleh pedagang organ. Dia dipotong terbuka dan matanya diambil. Namun, karena kekuatannya, dia menyembuhkan semua luka dan sadar kembali. Dia kemudian mengembalikan salah satu matanya dan melarikan diri dari TKP sebelum orang jahat mendekatinya. Sekarang, dia mendapatkan penglihatan orang pertama dari orang yang memiliki mata satunya. Orang itu tak lain adalah pembunuh paling dicari di kota itu. Dia tahu ini karena sketsa yang rumit dan rencana lain yang dia lihat dalam penglihatannya. Namun masalahnya adalah dia masih belum melihat wajah si pembunuh. Mendengar semua ini, Lisa terkejut, tapi tetap saja ia memutuskan untuk membantunya. Dia juga memberinya kacamata hitam untuk menjauhkannya dari radar, karena penutup matanya yang ikonik menjadi mudah dikenali. Pada malam hari, keduanya pergi ke departemen store untuk mendapatkan beberapa persediaan, di mana Dongsu melihat poster buronannya di dinding. Karena khawatir, dia segera berlari keluar dan mencoba melarikan diri, tetapi pada saat yang sama, matanya mulai sakit. Kemudian, dia mendapat penglihatan tentang si pembunuh yang sedang menonton video YouTube-nya. Hal ini membuat Dongsu menyadari bahwa dia hanya bisa mendapatkan penglihatan saat si pembunuh mendengarkan lagunya, High Hanging Metals. Malamnya, saat dia bertukar pikiran ide-ide untuk mengatasi situasi tersebut, dia kembali mendapatkan visi. Kali ini dia melihat sketsanya sendiri digambar oleh si pembunuh. Sepertinya Jin-soo mencoba memperingatkan Dongsu untuk menjauh dari bisnisnya. Namun, dalam prosesnya, dia secara tidak sengaja menunjukkan target berikutnya, yaitu 3 siswi sekolah. Dongsu terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan dia memutuskan untuk menemukan pembunuhnya sebelum kematian terjadi. Dia tahu bahwa seluruh kota sedang mencarinya, tetapi pada saat ini dia tidak peduli. Di adegan terakhir, saat Dongsu mencari petunjuk, dia menemukan seorang musisi jalanan yang sedang memainkan cover lagunya. Sejenak ia melupakan semua kekhawatirannya dan tenggelam dalam keindahan lagu ciptanya sendiri. Namun, momen bahagia Dongsu tidaklah lama, karena dia sekali lagi mendapat penglihatan. Anehnya, di dalamnya, dia melihat dirinya terkedut kesakitan. Ini berarti si pembunuh mengawasinya dari dekat. Ketika Dongsu sadar dan melihat ke sekelilingnya, dia melihat sesosok bayangan mengamatinya dari mobil terdekat. Dongsu berteriak dan segera mengejarnya. Tetapi pada saat yang sama, Inspektur Jang dan rekan-rekannya datang dan menangkapnya. Episode berakhir saat Dongsu yang tertangkap dibawa ke kantor polisi. Nah teman-teman, tunggu part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.